Apakah Wahdah mempunyai pemahaman seperti Sayyid Qutb? Ya. Pertama, apa pemahaman Sayyid Qutb yang dimaksudkan? Ya. Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Kalau dikatakan perusahaan pentakfiran, maka ya kita perlu jelas dulu apakah memang beliau menganut perusahaan takfir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini saya ingin menanggapi video yang dibuat oleh salah seorang kelompok dari pengajian, yang dimana video itu dia mengutip atau berupaya menyudutkan atau menjelekkan sebuah organisasi, yaitu Wahdah Islamiyah, dengan mengutip perkataan Ustadz. Kemudian dipotonglah video itu, kemudian disesuaikan dengan tahziran para ulama. Di sini saya ingin mencoba mengutip, dan apakah kelompok tersebut konsisten dengan tahziran mereka. Ya. Di sini saya akan mengutip dari buku yang ditulis dari hasil rekaman Syekh Albani rahimahullah, dan mari kita sesuaikan dengan tahziran mereka, di mana dia mentahzir Wahdah Islamiyah karena mengutip dari Sayyid Qutb. Dan coba kita lihat apakah mereka ingin konsisten terhadap tahziran mereka, atau mereka ingin mengambil dan menyembunyikan yang lain. Coba kita lihat. Sekarang di sini ada buku Al-Haditsu Hujjatun binafsihi fil Aqaid wal Ahkam. Buku ini adalah buku yang ditulis dari hasil rekaman Syekh Albani rahimahullah. Coba perhatikan halaman 91. Ya. Kita buka halaman 91. Sini coba ya diperhatikan al-awwal pertama. Di sini kutipan daripada rekaman Syekh Albani rahimahullah. Anta tanabbahu, ini diperhatikan dari sini. Ya. Anta tanabbahu li amrin khafi ala katsirin minasyabab. Hendaknya kalian memperhatikan li amrin khafi, perkara yang tersembunyi atau tidak diketahui, ala katsirin minasyabab al-mu'min al-musaqqaf, dari kebanyakan para pemuda yang beriman dan yang terpelajar, al-yawm fadlan an ghairihim, pada hari ini terlebih lagi orang selain mereka, wa huwa annahum fil waqti alladhi alimu fihi bi fadli juhud. Di sini diperhatikan dari hasil rekaman Syekh Albani rahimahullah, beliau menyebutkan, diperhatikan, wa kitabatu ba'dul kutab al-islamiyin, dan tulisan-tulisan sebagian dari penulis Islam, mislu, ya diperhatikan, mislu, seperti Sayyid Qutb rahimahullah, seperti Sayyid Qutb rahimahullah, beliau menyebutkan rahimahullah, wal allama al-maududi hafizahullah, dan Allama Maududi ini juga merupakan orang dari Ikhwanul Muslimin, dan beliau mengatakan hafizahullah.
sini anna haqqut tasyri' innama huwa lillahi ta'ala, bahwasanya hak pembuat syariat sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ahadun minal basyar al hayat, seorang pun dari manusia, al hayat atau kelompok. Wa huwa ma'baru anhu, dan apa yang diungkapkan dengannya al-hakimiyah lillahi ta'ala. Jadi jelas di sini Syekh Albani rahimahullah menyebutkan al-hakimiyah lillahi ta'ala. Sekarang mari kita menuntut orang-orang yang mencoba menyesatkan atau membid'ahkan hanya karena menukil perkataan Syekh Qutb dengan mengatakan al-hakimiyah. Dan silakan Anda mentahzir Syekh Albani jikalau kalian berlaku adil terhadap kelompok yang hanya mengutip dari perkataan Syekh Qutb al-hakimiyah lillahi ta'ala. Ini terlepas daripada tujuan daripada Ikhwanul Muslimin dari ungkapan al-hakimiyah. Namun di sini jelas juga bahwasanya Syekh Albani rahimahullah sendiri mengutip al-hakimiyah lillahi ta'ala. Ya, silakan orang-orang yang mentahzir juga terapkan kepada Syekh Albani. Tentu mereka akan ragu melakukan hal ini, karena jikalau mereka mentahzir Syekh Albani rahimahullah, maka mereka akan diserbu oleh para salafiyin yang lain. Namun karena mungkin mereka ingin menampakkan yang lain dan menutupi yang lain, dan ini sangat tidak layak apalagi itu terjadi dari seorang dai atau duat. Kemudian bukan hanya itu, beliau Syekh Albani rahimahullah juga mengutip dari perkataan Sayyid Qutb dari Zilalil Quran. Coba diperhatikan di halaman 93. Ya, ini. Wa'lamu annakum bidzalika faqat. Ini. Ketahuilah bahwasanya kalian dituntut hal tersebut, la ghaira, la bi ghairi, tidak selainnya, dengan menerapkan ilmu dan amalan al-mabda al-qail. Ini diperhatikan, la ilaha illallah sebagai manhaj kehidupan. Perkataan ini adalah perkataan yang dikutip dari Sayyid Qutb rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau juga menyebutkan al-hakimiyah lillahi wahdahu al-farid, dan hakimiyah hanya milik Allah wahdahu, Allah semata. Kemudian juga beliau menyatakan wa biduni dzalik, tanpa hal demikian, yastahilu an nujid, maka mustahil kita akan mendapatkan al-jailu al-Quran, generasi Al-Quran. Ini pernyataan ini juga dikutip dari buku Sayyid Qutb rahimahullah. Sekarang beliau Syekh Albani banyak mengutip dari perkataan Sayyid Qutb. Sekarang terapkan tahzir sebagaimana kalian menerapkan tahzir kepada Wahdah Islamiyah. Apakah kalian berani sekarang untuk mentahzir Syekh Albani rahimahullah? Jikalau kalian tidak mentahzir, ini merupakan ketidakadilan dan manhaj yang peling-pelang, ingin menampakkan hal yang lain dan menyembunyikan hal yang lain. Ini sesuatu yang tercelah. Ya, kemudian di buku yang lain juga, ini buku yang ditulis sendiri oleh Syekh Albani rahimahullah, Mukhtasar Ulu li Aliyil Ghaffar. Ini ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah. Coba diperhatikan halaman 60. Ya, di sini juga Syekh Albani rahimahullah juga mengutip dari sini, perhatikan. Walaqad tanabbaha li hadha akhiran
ba'd duat al-islamiyyin, dan sungguh perhatian akhir-akhir ini sebagian dai Islam, fahadha huwa al-ustadz al-kabir Sayyid Qutb, dan dia adalah Ustadz Al-Kabir. Ini perhatikan, Ustadz Al-Kabir, dikatakan Ustadz Al-Kabir. Ini adalah pujian bagi Syekh Qutb rahimahullah. Kemudian di sini juga Sayyid Qutb rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah. Sekarang terapkan juga tahziran kalian terhadap Syekh Albani ketika mengatakan rahimahullah. Kemudian di halaman berikutnya, di sini juga beliau mengutip dari Sayyid Qutb rahimahullah. Ini diperhatikan. Tsumma dzakara rahimahullah. Kemudian Sayyid Qutb menyebutkan, coba diperhatikan sini. Nahnu al-yawm fil jahiliyah kal jahiliyati allati asaraha al-Islam aw azlam. Sekarang kita berada di hari kejahilian, seperti kejahiliaan di awal Islam, aw azlam, atau lebih gelap daripada itu. Dan perkataan ini yang kebanyakan Sayyid Qutb rahimahullah dituduh bahwasanya dia mengkafirkan kaum muslimin. Sementara Syekh Albani rahimahullah juga mengutip dari perkataan Sayyid Qutb yang dimana dia dituduh bahwasanya beliau mengkafirkan kaum muslimin. Dan sekarang kaidah tahzir sebagian kelompok ini semua bisa diterapkan kepada Syekh Albani rahimahullah. Sekarang mari terapkan kaidah tahziran antum jika kalian berlaku adil. Sehingga jelas bahwasanya kelompok-kelompok yang sering mentahzir demikian adalah kelompok ekstrim yang bisa saja merusak dakwah salafiyah di tengah-tengah umat Islam, yang bisa memecah belah umat dengan menerapkan tahziran secara serampangan dan tidak berlaku adil, dan mereka pun tidak konsisten dalam menerapkan kaidah tahzir mereka. Dan silakan sekarang Anda mentahzir Syekh Albani rahimahullah jika kalian memang jujur dalam mentahzir. Tentu kalian tidak akan melakukannya karena bumerang bagi kalian jika kalian berani mentahzir Syekh Albani rahimahullah. Ya, saya akhiri. Mudah-mudahan masyarakat paham akan kelompok yang sering mentahzir secara serampangan ini dan bisa memecah belah umat dan dakwah salafiyah di Indonesia. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.